Untuk presensi nanti saya ambil dari log data yang peserta Zoom aja, nggak usah presensi dengan barcode, nggak usah manggil. Udah saya lihat dari lognya aja nggak masalah. Saya lihat dari log. Ada yang masih di Jogja? Saya dari wong Jogja nih kan, wong Jogja yo kenal dari Jogja. Sambil kita mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang yang lainnya. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan. Minggu ngarep wis bodo soalnya. Sudah aman semua untuk materi-materi di pekan sebelumnya. Nanti kalau misalnya dalam perkuliahan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan lah ya. Apa namanya? Daripada nanti bingung kan seperti apa. Anjing ada link, Cok. Oke. Kita masuk ke materi dokumen teknis di mana salah satu kelengkapan lain-lain yang seperti dalam pertemuan pertama ada beberapa jenis dokumen teknis, diantaranya adalah dokumen-dokumen yang kaitannya dengan tender. Apa saja diantaranya adalah berita acara pelelangan, di mana ini memang menjadi salah satu dokumen yang menjadi pegangan juga bahwa kalau misalnya suatu saat itu ada audit, maka dokumen-dokumen ini harus ada. Karena kebetulan ya kembali bercerita, saya pernah di kontraktor, pernah kena audit BPK, yang ditanya itu ya memang dari awal berita acara pelelangan. Meskipun itu pertanyaannya lebih ke owner, tapi karena ibaratnya kita mengumpulkan bahan itu kontraktor dengan owner itu bersama, ya pada akhirnya kita tahu bahwa kebutuhannya itu memang sangat banyak. Kalau terkait dengan misalnya gambar-gambar shop drawing, asbel drawing, itu ya nah, teman-teman kan juga sudah apa namanya terkait gambar juga sudah tahu intinya bahwa shop drawing adalah gambar acuan untuk pelaksanaan pekerjaan, tapi mungkin misalnya akan di lapangan ada adjustment dan lain sebagainya, atau misalnya ada review desain dan lain sebagainya, nanti akan dituangkan dalam split drawing. Di mana split drawing itu tujuannya ya kelak kalau misalnya eh mau maintenance atau mau misalnya ngetrace ada apa saja di sana, fotonya split drawing. Kalau kemudian tentang berita acara pelelangan, kenapa ya untuk memastikan bahwa eh proses pengadaan dari proyek ini sudah legal, tidak ada langkah-langkah yang terlewati dan tidak ada indikasi yang mengarah ke kecurangan. Meskipun
Ya namanya orang lah. Kalau mau curang itu ya 1001 caranya ada memang. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada yang nembus ke apa namanya, ada yang langsung ke Kasubdit, ada yang bahkan langsung misalnya ke levelnya menteri, ada yang ke PPK, ada yang ke Panja, bahkan ada juga yang ke LPSE. Nah, terus kemudian apa namanya? Kalau semua prosesnya ada, katanya sudah ada pelelangan dan lain sebagainya. Ini kaitannya dokumen teknis dan juga yang berkaitan dengan dokumen tender karena kebetulan kemarin saya juga belum menyampaikan contoh berita acara pelelangan. Nah, kebetulan ini kemarin saya coba saat menyusun materi, saya cari terkait dengan berita acara hasil pelelangan tuh seperti apa. Ya, sebenarnya saya juga ada beberapa referensi, beberapa berita acara, cuma yang menurut saya sebenarnya kalau dikatakan apakah formatnya harus seperti ini? Enggak juga, beda-beda. Bahkan ada yang misalnya itu hanya satu halaman, dua halaman, atau bahkan kemarin saya tuh sebenarnya isinya bagus, tapi jumlah halamannya tuh berapa ya, di atas 5 sepertinya. Jadi kalau apa namanya saya bawakan di PowerPoint juga akan sangat banyak. Nah, ini kan bisa saya jadikan satu, di mana intinya adalah berita acara hasil pelelangan itu dibuat oleh Pokja Pengadaan. Ini kasusnya untuk apa namanya pemerintahan ya. Meskipun sebenarnya kalau di levelnya BUMN atau swasta itu juga mereka akan membuatnya. Berita acara pelelangan dengan kop atau logo dari instansi atau dari perusahaan. Dan juga pastinya ada nomornya. Kenapa ya? Karena ini adalah sebuah dokumen yang memang harus tersimpan dalam apa namanya ya, untuk jadi arsip untuk berbagai kebutuhan di masa yang akan datang. Ya, di antaranya misalnya ada audit atau misalnya terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita membicarakan berita acara pelelangan, itu tentu saja dia akan ada keterangan terkait nama pekerjaan, lokasi, dan tahun anggaran. Kenapa ya? Kalau kita ngomong pekerjaannya rehabilitasi jalan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita oh berarti lokasinya di Y. Sebentar. Apakah seluruh ruas atau jangan-jangan itu hanya di ruas-ruas yang di sekitar Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan lain sebagainya. Itu juga harus disampaikan. Tahun anggaran apalagi kaitannya dengan pemerintahan. Pemerintahan kan dia biasanya ya tahun tunggal, kontrak tahun tunggal. Kalau kontraknya multi years itu agak-agak repot lah kalau di pemerintahan karena kan barangkali anggaran tahun depan itu tidak bisa seperti tahun ini dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk pembangunan jalan tol atau misalnya untuk pembangunan apalah yang memang dipegang oleh BUMN ya memang dia bisa secara umum eh multi years atau pembangunan pemerintahan yang multi years apa misalnya pembangunan bendung itu apa namanya dia juga bisa multi years dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam berita acara hasil pelelangan itu juga ada waktu di mana di waktu itu eh tertulis kapan yang dimana itu harus masih masuk dalam range waktu pengadaan. Kemudian dijelaskan peserta-peserta lelangnya, termasuk diantaranya adalah
terkait teknis dan terkait biaya. Susunannya seperti apa? Nah, ini beragam. Tapi biasanya memang ditunjukkan harga penawarannya sekian. Nanti akan ada perhitungan teknisnya. Dari harga penawaran, kalau teman-teman lihat, biasanya memang ada istilah koreksi aritmatik. Di mana kadang kalau kita lihat penawaran dari badan usaha nomor satu itu nilainya tidak bulat. Kemudian dia akan ada penawaran yang nilainya itu dibulatkan. Tapi ini kebetulan kok ya. Saya juga baru nggak. Ternyata ini ada apa namanya ya kesalahan ketik juga di sini. Ya seharusnya itu tidak boleh, harus dihindari. Kenapa ya? Karena kalau ibaratnya yang terkoreksi seperti ini malah menjadikan salah loh. Ini maksudnya nilainya itu berapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di sini sepintas kalau kita cuma melihat biaya badan usaha nomor satu yang akan apa namanya menjadi pemenangnya. Tapi kan ada berbagai hal, ada koreksi, evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga, serta nanti ada penelitian administrasi dan pembuktian kualifikasi. Nah, kemudian dia juga menjelaskan adanya apa namanya alurnya dalam pembukaan penawaran, dokumen administrasinya seperti apa. Jika memenuhi syarat, maka dia akan lolos untuk diperiksa pada tahap berikutnya. Nah, selanjutnya evaluasi kualifikasi. Kok ya kebetulan yang pertama itu tidak memenuhi syarat. Yang kedua memenuhi syarat. Nah, ini kebetulan dalam versi ringkas. Dalam versi berita acara lain yang memang halamannya itu lebih dari 5 kemarin saya lihat ada keterangannya kurangnya apa dan keterangannya seperti apa itu ada. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran silakan coba berita acara hasil pelelangan konstruksi. Dah, silakan dicari. Nanti ada beberapa contoh yang apa namanya dari yang ringkas 1 halaman, 2 halaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian kaitannya dengan evaluasi teknis. Evaluasi teknis ini ada kita lihat dari metode pelaksanaan memenuhi semua. Ini juga kalau yang apa namanya yang lebih bagus lagi sebenarnya ini ada nanti ada nilainya. Metode pelaksanaan memenuhi berapa memenuhinya. Misalnya syaratnya harus ada ini nih. Secara scoringnya berapa? Minimal 70 misalnya. Dia berapa? Kalau yang 190, yang 180 nah, nanti kan akan lebih memudahkan dalam apa namanya pemeringkatan akhir. Nah, kemudian kita lihat jadwal waktunya seperti apa karena yang aspek-aspek yang dinilai di sini memenuhi semua peralatan minimum memenuhi, tapi di sini personel inti tidak memenuhi untuk yang pertama. Sementara pada usaha yang kedua memenuhi. Kemudian di spesifikasi teknis masuk semuanya. Hasil akhir dari evaluasi teknis yang pertama itu tidak lulus dan yang kedua lulus. Setelah dicek juga lebih lanjut dalam administrasi, setelah dicek semuanya, harga penawaran terkoreksi, menang nomor satu. Tapi dokumen kualifikasi tidak lengkap, meskipun dokumen penawarannya lengkap, surat penawarannya juga memenuhi, tapi dia tetap tidak akan lolos. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau memang semuanya tidak lolos, ya bisa saja seleksi gagal. Atau misalnya semuanya lolos ya, nanti tinggal di ranking. Kalau kata-katanya hanya memenuhi saja, nanti saat rankingan agak susah. Karena memang harus ada kuantifikasinya kalau mau melakukan ranking. Kemudian di sini juga ada keterangan jumlah peserta, terus kemudian rekapitulasinya lolos, tidak lolos dan lain sebagainya. Kemudian ada penetapan pemenangnya, siapa pemenangnya, keterangannya seperti apa, harga penawarannya berapa, waktu pelaksanaan berapa, dan berita acara ini dibuat oleh tim pelelangan. Berita acaranya ditandatangani oleh tim pelelangan.
tidak melibatkan tanda tangan dari peserta. Itu aspek yang lain kalau terkait dengan peserta. Itu. Ada pertanyaan terkait berita acara pelelangan ini? Ini kaitannya dokumen teknis dan dokumen tender. Kalau misalnya dokumen tendernya ini nggak lengkap saat di dokumen teknis nggak lengkap tapi udah lolos, anggap aja lolos karena ya proyeknya diburu-buru oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tiba-tiba BPKP masuk dokumen teknis, oh udah proyeknya bisa disuspend itu, berhenti, ada masalah seperti ini dan lain sebagainya. Belum ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ada surat penunjukan di mana surat penunjukan ini diberikan oleh apa ya namanya ya ketua Pokja atau panitia pengadaan di mana dia digunakan untuk menjelaskan dan menunjukkan pemenang lelangnya itu siapa. Ini saya berikan dua contoh. Yang satu adalah dari owner jalan tol, yang satu dari kementerian. Nah, kebetulan untuk yang apa namanya uh, di yang dari owner, ini suratnya adalah kepada si pemenang. Meskipun itu juga didistribusikan kepada para peserta yang lain, di mana peserta yang lain itu dapatnya adalah berita acara hasil pelelangan, sementara penunjukan ini adalah kepada pemenang. Nah, terus kemudian perihalnya adalah penunjukan pemenang lelang ini kebetulan yang terjadi pada pengadaan jalan tol ini adalah lelang terbatas, di mana kemarin saya buka dokumennya memang ada 3 peserta lelang. Setelah dikualifikasi kebetulan yang menang saat itu PT Waskita Karya. Dijelaskan juga kami selaku panitia menunjuk saudara untuk melaksanakan pekerjaan berikut. Harus jelas apa kebetulan ini untuk jasa pemborongan pembangunan jalan tol Becakayu seksi 1 STA sekian sampai sekian. Nilai pekerjaannya berapa? Ada. Cuma ini kebetulan memang sudah hilang aja nilai pekerjaannya, udah nggak dimunculkan. Jangka waktu pelaksanaan muncul juga sekian hari kalender. Terus kemudian selanjutnya dari si pemenang diminta untuk menandatangani perjanjian kerjasama kontrak paling lambat 14 hari kalender setelah ditandatangani surat ini. Nah, terus kemudian di sini artinya adalah dalam waktu 14 hari itu antara kedua belah pihak sudah berkomunikasi untuk menyiapkan kontrak seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan ini juga adalah dokumen penting yang harus ada dalam konstruksi dan harus dimiliki oleh si owner salinannya. Si pemilik proyek dia juga masih tetap harus memiliki salinannya. Kenapa? Ya itu tadi tujuannya untuk audit. Audit itu tujuannya untuk apa sih? Memastikan administrasi, memverifikasi administrasi bahwa ya memang dilaksanakan. Memang semua alurnya itu sudah sesuai. Bukan hanya seadanya saja. Memang memang ada, harus ada. Seperti itu. Nah, yang menandatangani siapa? Ketua panitia pengadaan. Nah, itu untuk menunjukkan.
Kebetulan yang satunya adalah surat penetapan di mana dia setelah apa namanya berdasarkan langkah yang diambil. Ini kebetulan untuk pekerjaan rehab ditetapkan pemenangnya adalah si eh, ada satu perusahaan PT Raja Wali Tangguh Laksana. Ada alamatnya, harga negosiasinya sekian. Hasil penetapan ini segera diberitahukan kepada peserta lelang. Artinya ini adalah dalam internal untuk kemudian nanti keluar suratnya keluar muncul. Makanya ini apa namanya ada tembusan kepada PPK. Jadi memang harus ada jelas pemenangnya siapa. Dokumennya juga harus ada dalam pelaksanaan proyek. Orang proyek minimal di apa namanya di levelnya manajerial itu harus pegang. Kalau mereka nggak pegang, kasusnya dulu itu ada salah satu proyek itu yang lempar-lemparan. Oh, dokumennya itu di kantor pusat. Di kantor pusat loh, sudah kami serahkan kepada proyek. Nggak ada tanda terimanya. Nah, gimana itu? Ya udah, dicari, setelah dicari baru ketemu. Oh, enggak, udah kena audit itu dan sebagainya. Nah, selanjutnya jaminan pelaksanaan di mana ini juga ada di mata kuliah dokumen tender dan ada di mata kuliah dokumen teknis di mana jaminan pelaksanaan ini adalah suatu jaminan garansi bank, bank garansi atau apapun istilahnya yang dikeluarkan oleh bank ditujukan kepada apa namanya pemilik proyek bahwa ini kalau kita coba baca yang sebelah kiri kebetulan saya juga nemu ini di internet ada ini yang bertanda tangan dari pemimpin kantor cabang suatu bank. Kebetulan ini dimintanya misalnya banknya harus bank BUMN atau bank besar, meskipun bisa cabang lokal, oke nggak masalah. Itu nggak masalah. Terus kemudian disebut sebagai penjamin. Dia menjamin bahwa penerima jaminan sejumlah uang 1.900.000.000 sekian. Nah, itu dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan turap berdasarkan surat penunjukan. Jadi mengacunya ke surat penunjukan yang ini. Kembali bahwa kebetulan ini yang dapat adalah PT Waskita Karya yang di cabang Pekanbaru sebagai yang dijamin. Nah, jaminannya untuk apa? Bahwa ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tapi tidak melebihi tanggal waktu berlaku garansi bank, makanya garansi bank biasanya bisa lebih lama. Jika si pihak ini tidak memenuhi kewajiban, maka yang dijamin maka intinya adalah dia bisa mengembalikan uangnya kepada si owner dengan catatan ya nanti tagihannya diberikan kepada yang dijamin. Kan proyek juga kadang ya memang dia nggak punya uang harus hutang dulu ke bank. Nah, terus gimana ini surat garansi banknya ini bisa muncul? Ya dari pihak yang dijamin ini dia melakukan permintaan garansi bank. Biayanya berapa? Nah itu kebijakan dan hasil negosiasi dari apa namanya antara si bank dengan si kontraktor pelaksananya. Nah, ini juga ada ketentuannya, berlakunya berapa hari. Terus kemudian untuk mencairkan itu seperti apa? Nah, ini ada catatannya, melampirkan surat pernyataan wan prestasi. Kemudian penjamin banknya ini akan membayar senilai jaminannya 14 hari setelah menerima tuntutan pencairan berdasarkan surat-suratnya yang sudah lengkap. Nah, kemudian
akan seperti apa, yaitu kemudian urusannya antara si penjamin dengan yang dijamin. Penerima jaminan si owner sudah tidak terlibat lagi dan dia tidak bisa dipindah tangankan. Makanya kan khusus ada catatannya untuk proyek apa dengan yang dijamin siapa, penjaminnya adalah si ini. Seperti itu. Apakah bisa dipalsukan? Orang kalau mau curang ada aja. Makanya dia diberikan sebuah konfirmasi. Kalau mau konfirmasi silahkan ke sini. Ini untuk kasusnya kebetulan BNI dengan Waskita Karya. Terus ini kasusnya adalah dari Bank Mandiri dengan perusahaan apa ya, ini kebetulan apa namanya di disensor ya ini ya, bahwa dia menjamin dalam untuk pengadaan material. Ini kebetulan misalnya untuk aluminium shot untuk kebutuhan Veniplan UBPN Sultra. Dia ada nilainya berapa juga dicantumkan. Proyeknya apa? Ada, memang ada dicantumkan juga. Berlakunya kapan? Berapa lama? Ini 2 tahun. Nah, kemudian ada syaratnya juga. Nanti gimana pengajuan penagihan klaimnya dari si penerima jaminan. Nah, itu ada klausul-klausulnya. Dan itu tidak bisa dipindah tangankan. Tujuannya apa ya? Untuk mengamankan semua pihak. Untuk meyakinkan bahwa si pelaksana itu ya memang beneran serius. Terus kemudian itu juga akan ada kesepakatan juga bagaimana apakah si owner itu juga nanti akan melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Itu juga ada. Jadi dalam hal ini memang bisa dikatakan eh, dunia konstruksi itu nggak bisa lepas dari bank. Biarpun ibaratnya saya nggak hutang ke bank, saya punya duitnya. Nah, untuk meyakinkan kamu punya duit itu pakai apa kalau banknya? Apakah duitnya itu disimpan di bawah bantal atau di brankas? Lalu jaminannya apa? Kamu bilang ini brankas, ini uangmu. Tapi giliran ada wan prestasi, siapa yang menjamin? Nah, kebetulan ini yang sebenarnya adalah meskipun kalau kita lihat di dunia apa namanya ya, kalau kebetulan proyeknya itu KPBU kerjasama pemerintah badan usaha itu juga bisa yang mendanai adalah apa ya PT SMI, tapi bukan Sri Mulyani ya, SMI saya lupa namanya, sarana multi infrastruktur atau apa. Itu dia yang akan ibaratnya memberikan jaminan dan membayar dan lain sebagainya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Atau ada pertanyaan? Ini udah teknis masuknya ke sini sih. Nah, ini yang apa ya namanya ya? Boleh dikatakan jangan sampai terlewat. Bagan alir setelah terima lahan. Kenapa? Kontraktor tidak akan bisa membangun jika lahannya belum ada. Nekat membangun, siap-siap bermasalah. Nah, ibaratnya lahannya belum diserah terimakan untuk dilaksanakan. Buru-buru mau dibangun. Cuma gara-gara si owner ini udah siap, silahkan dibangun, tapi nggak ada surat-suratnya. Mendatangkan alat berat, tiba-tiba dicegat sama warga. Pak, tanahnya rung dibayar. Terus gimana kalau kayak gitu? Pak, tanahnya belum dibayar, nggak bisa dibangun, Pak, dan lain sebagainya. Itu gimana kira-kira? Kan nggak apa ya namanya ya, nggak masuk akal lah hal-hal tersebut lah. Kalau misalnya maksa masuk lah, tapi saya udah disuruh mengerjakan. Ya kalau bapak nekat, nanti bapak urusannya dengan kami. Ya. Apalagi kalau misalnya ternyata ada LSM yang mau memanfaatkan keadaan ini. Nah, oleh karena itu ya memang sebelum kita mau masuk proyek, kita juga pastikan kenapa dokumen ini harus ada. Kalau nggak ada, proyek nggak akan bisa dimulai dengan tenang. Kalau misalnya
nggak ada dan dimulainya biasa saja, nggak ada masalah. Tengah-tengah dibangun, tiba-tiba ada eh, tuntutan dari warga yang apa kebetulan di backup oleh lembaga badan hukum yang cukup ibaratnya punya nama dan dia memang sudah terbiasa mengatasi apa mengurusi kasus-kasus seperti itu. Kalah nanti. Apakah si owner apa namanya si kontraktor bisa menuntut ke owner? Bisa. Apakah akan tembus? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mengurusi lahan aja belum benar. Gimana kalau mau ngomongin pembayaran proyek? Lahannya aja belum dibayar. Gimana mau ngurusin pembayaran proyek dan lain sebagainya? Itu makanya tetap harus ada serah terima lahan. Di mana kalau kita lihat memang ini adalah bagan alirnya secara umum untuk pemerintahan. Tapi kalau misalnya proyek-proyek dari badan usaha juga secara umum hampir sama bahwa dari PPK atau dari panitia pengadaan akan atau dari ibaratnya tim owner yang ditunjuk akan mengundang penyedia untuk serah terima lapangan. Dasarnya apa? Dokumen kontrak. Jadi kontraknya harus sudah jadi. Kenapa? Ya, kalau kontraknya belum jadi kita mau ngomong serah terima lahan kan ya belum akan bisa dilaksanakan. Maksudnya setelah serah terima lahan segera muncul SPMK, segera bisa dikerjakan. Kelengkapannya apa? Dokumen kontrak, surat-surat kelengkapan, dan laporan pembebasan lahan. Ada berita acara pembebasan lahan yang memang sudah apa ya namanya ya legal lah, secara legal itu sudah ada. Kemudian outputnya apa? Undangan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama antara dari owner dengan penyedia jasa. Apakah lahannya sudah clear? Batas-batasnya di mana? Luasannya berapa? Patoknya di mana saja? Yang kadang kala terjadi. Saya patoknya digoleki sik ya. Bahkan si owner juga nggak hafal patoknya di mana. Salah-salah nanti ternyata apa namanya setelah dicek luasannya tidak sama. Ya, dan itu apa namanya berpotensi mengubah desain, mengubah RAB, mengubah nilai kontrak. Semuanya bisa berubah gara-gara itu. Nah, saat dilakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama akan ada berita acara pemeriksaan lapangan bersama. Jika sesuai, PPK menyerahkan lokasi kepada penyedia jasa dengan adanya berita acara serah terima lahan, berita acara serah terima lapangan. Jika tidak sesuai, PPK mengundang pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama. Kalau kita lihat misalnya ada masalah, masuk ke nomor 4. Kalau tidak ada masalah, langsung ke nomor 5. Jika terdapat perbedaan kondisi, itu dibahas. Kira-kira akan seperti apa? Apalagi kalau misalnya sampai mempengaruhi dimensi, di mana dimensi bisa mempengaruhi desain, mempengaruhi RAB, harga kontrak, terus kemudian waktu pelaksanaan. Wah, semuanya itu terpengaruh itu. Lalu gimana apa namanya mengatasinya? Nah, itu harus diklirkan semuanya dulu. Dan ini kebetulan untuk di pemerintahan itu ada waktu 7 hari. Apalagi jika ada berbagai penyesuaian. Jika sudah diperiksa bersama, disepakati bersama, dilakukan serah terima. Serah terima dengan kelengkapan dari berita acara pemeriksaan lapangan bersama serta berita acara pembahasan hasil pemeriksaan lapangan bersama jika ada perbedaan tadi jika ada yang akan menjadi dasar berita acara serah terima lapangan, berita acara serah terima lahan. Jika berita acara serah terima lahan sudah ada,
ya kontraktor udah harus siap segera masuk. Jika belum ada, kontraktor belum bisa masuk. Tapi it's okay bagi kontraktor untuk misalnya memastikan dan mengontak kembali kepada vendor-vendor, kepada penyedia alat berat. Ini lahannya sedang dibahas. Kira-kira kapan bisa dikirimkan alatnya dan lain sebagainya. Itu kan juga perlu dibahas. Jadi kalau teman-teman, apalagi kalau nilai proyeknya itu misalnya udah ratusan miliar, itu kaitannya udah sama vendor, udah sama subkon, udah sama penyedia material, penyedia alat berat dan lain sebagainya. Ada semuanya memang itu dan apa namanya cukup kompleks, akan cukup kompleks meskipun susah. Kalau susah ya nanti berdasarkan jalan pengalaman ya nanti akan bisa sendiri. Tapi yang akan jadi tantangan adalah mengorganisir dari keseluruhan proyek berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Contoh berita acara serah terima lahan seperti apa? Nah, kebetulan seperti ini. Untuk saya juga ini menemukannya di internet setelah saya periksa juga dari Pemprov Jawa Timur, Dinas Kesehatan, di mana untuk pekerjaan terkait pembangunan gedung baru rumah sakit. Berita acara serah terima lahan perlu ada nomornya jelas lah. Kalau dokumen resmi kan memang harus ada nomornya. Bunyinya apa saja? Ada terkait dengan waktu, kemudian para pihak yang akan bersepakat di sini. Di mana pihak pertama itu adalah dari perwakilan owner, kebetulan ini dari PPK-nya, yang kemudian pihak kedua adalah dari pihak penyedia jasa. Kebetulan ini ownernya adalah dari RS Paru Jember dan penyedia jasa dari PT Sasmito. Nah, kemudian isinya apa berita acara serah terima lahan? Itu dia harus merujuk pada kontrak pekerjaan. Jadi kontraknya sudah ada. Apakah setelah kontrak langsung dikerjakan? Ya aku sih kayak tunggu berita acara serah terima lahan. Tunggu surat perintah mulai kerja biar nggak salah. Jika misalnya sudah kontraknya sudah ada, terus kemudian sepakat dari kedua pihak itu melaksanakan serah terima lahan, di mana ini kalau kita lihat di poin-poinnya, lahan proyek yang diserah terimakan terletak sebagaimana dalam gambar situasi terlampir. Jadi harusnya memang ada lampiran dari side plan. Kebetulan kalau lampirannya ini saya nggak dapat. Nah, serah terima itu bukan berarti terus ini lahannya PN. Ya enggak, ini lahannya. Silahkan segera dibangun. Jika sudah dibangun, nanti kan ada berita acara serah terima pekerjaan. Ini Pak, berita acara sudah jadi. Mana bayarannya? Nah, situ intinya adalah serah terima lahan. Oke, kontraktor silakan mulai. Ya, dikerjakan. Setelah selesai dari kontraktor, ini Pak berita acara serah terima pekerjaan, silakan dibayar. Cuma ya itu tadi harus disepakati semuanya. Lah dilaksanakan pemeriksaan lahan bersama. Nah, penyerahan lahan berdasarkan ini kebetulan pakai apa namanya berdasarkan sertifikat HGB dengan luas 38.000 meter persegi tidak mengurangi hak pemilihan pihak pertama atas lapangan dalam bentuk apapun. Kepemilikan tetap milik owner, tanah tetap milik owner, lahan tetap milik owner. Bahkan kalau teman-teman tahu jalan tol itu juga biarpun apa namanya operator yang melaksanakan yang membangun itu dari BUMN maupun dari bahkan perusahaan luar negeri ya itu lahannya tetap milik negara. Kelak setelah konsesi juga akan dikembalikan.
Cuma itu kan kasusnya konsesi, berbeda dengan untuk konstruksi. Meskipun sebenarnya kalau konsep dasarnya ini serah terima silakan digunakan, silakan dimanfaatkan, silakan nanti pembayarannya seperti apa, setelahnya kembalikan ke saya. Seperti itu. Nah, dengan diterimanya lahan proyek, maka pihak kedua wajib menjaga tindak pengamanan dan kebersihan lahan. Artinya apa? Setelahnya tanggung jawab kebersihan dan keamanan sudah menjadi tanggung jawabnya si kontraktor. Artinya apa? Kalau si kontraktor mendatangkan material seperti besi, baja, dan lain sebagainya, yaitu urusannya si kontraktor untuk menjaganya. Kalau misalnya terjadi kehilangan, yaitu resikonya si kontraktor. Bagaimana dia pengamanannya? Bahkan kalaupun misalnya yang mencuri itu dari owner, ya itu tetap si kontraktor yang harus membuktikannya. Ini loh yang nyuri dari owner, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Atau tiba-tiba digeruduk warga. Tapi kalau udah berita acara serah terima, ya udah urusannya si kontraktor seperti itu. Nah, terus kemudian apa namanya kebersihan ya. Nanti kalau misalnya lokasi proyek kotor dan lain sebagainya, berdebu dan lain sebagainya, dikomplain warga. Ya itu tanggung jawabnya si owner kembali lagi. Kan catatannya dari si apa? Mohon maaf, si kontraktor, tanggung jawabnya si kontraktor. Kenapa ya? Urusannya kontraktor itu si owner bilang, oke, keluhan warga kami terima, akan kami sampaikan ke kontraktor agar mereka menindaklanjutinya. Ya karena udah urusannya si kontraktor. Kontraktor kan udah dibayar untuk eh apa ya namanya? Mengelola dari lahan yang telah diterimakan tersebut. Kemudian ada poin kelimanya, pihak kedua menyatakan menerima lokasi kerja. Artinya, oke, ini sudah kami terima, maka tanggung jawab pengelolaan lokasi telah berpindah dari pihak pertama ke pihak kedua. Sehingga pada akhir pelaksanaan pekerjaan pihak kedua wajib mengembalikan lahan dengan cara penyerahan pertama pekerjaan. Dan ini ditandatangani oleh kedua pihak. Teman-teman kalau nanti di proyek, mungkin nanti tiba-tiba akan ada ormas yang datang dan lain sebagainya. Itu makanya kalau di kontraktor juga harus siap. Atau misalnya kemarin yang cukup cukup rame lah di medsos saya itu apa namanya dapat info yang ada amplop berapa ya, lebih dari 10 amplop minta THR. Ya itu biasanya yang bercurahnya ya juga ke si kontraktor, si pelaksananya. Kalau misalnya ke proyek saya dulu, udah nggak kehitung yang kayak gitu. Terus bahkan misalnya terjadi kecelakaan di lokasi proyek, terjadi kecelakaan, entah itu kecelakaan kerja yang melibatkan pekerja atau orang luar dampak dari proyek, ya itu sudah jadi tanggung jawabnya si kontraktor. Kenapa? Kok bisa terjadi kecelakaan kepleset? Kenapa debunya proyek, pasirnya proyek berserakan? Ya udah tanggung jawabnya si itu, si sorry, si kontraktor. Ini apa namanya tanahnya ambles di sini. Wah, itu dasar apa namanya urusannya si kontraktor. Makanya si kontraktor memang harus beneran mengecek batas-batasnya, kondisinya seperti apa, dan dia harus menyiapkan juga SMK 3-nya seperti apa. Karena ya memang itu akan dikelola secara penuh oleh kontraktor hingga eh, menjadi bangunan atau apapun sesuai yang tertera dalam kontrak. Tuh. Nah, selanjutnya adalah surat perintah mulai kerja.
sudah ada BAST, sudah serah terima. Nah, ini ada dua contoh SPMK. Kebetulan saya nemunya terkait dengan jasa konsultasi untuk sebenarnya untuk apa namanya untuk pelaksanaan pekerjaan juga konstruksi juga 11-12 di mana ini untuk yang pemilik pekerjaan artinya adalah yang berkontrak sebagai pihak pertama sebagai owner sebagai pengguna itu adalah ini Kementerian PUPR dan ini Direktorat Jenderal Bina Marga memerintahkan dalam nomor sekian pada paket pekerjaan ini. Kebetulan ini adalah paket pekerjaan perencanaan jalan JLS, Jembatan Kretek 2. Ini dokumen sekitar 10 tahun yang lalu. Kebetulan saya juga sempat melihat dokumennya dan sempat ikut diajak dalam kajian ini. Di mana yang bertanda tangan di bawah ini PPK dari apa namanya instansi yang diwakilinya kebetulan Direktorat Jenderal Bina Marga ini satkernya ada di untuk untuk wilayah Jogja itu memang ada satkernya PPK-nya di Jogja, nama jabatan dan alamat sebagai perwakilan dari PPK dari satker tersebut berdasarkan surat perjanjian berdasarkan kontrak pekerjaan apa dijelaskan ini perencanaan jalan dan jembatan. Nomornya berapa, tanggalnya berapa. Kalau kita lihat, dia akan berdekatan antara kontrak BAST dan SPMK. Kenapa? Ya si pengguna jasa juga dia nggak mau menunda. Kamu udah tak kasih kontrak, pokoknya gendang digarap dan bangunannya segera jadi. Dah, yang diminta di situ. Nah, memerintahkan kepada siapa? Konsultan, kontraktor, apa alamatnya di mana yang ini diwakili oleh siapa untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan. Nah, ini pekerjaannya itu apa saja sih? Tanggal mulai kerja itu berapa? Kebetulan di sini dia memberikan keleluasaan waktu. Silahkan dimulai maksimal 14 hari kerja setelah diterimanya SPMK. Artinya 18 Maret dia di kalau mulainya akhir Maret boleh masih diizinkan. Tapi kalau mulainya itu sudah eh, pertengahan April atau sudah akhir April kebetulan hari kerja, nah itu udah nggak bisa, udah harus apa namanya dianggap kontraknya batal itu bahkan karena ya si penyedia jasa tidak bisa untuk segera melaksanakan pekerjaan. Ini kan sebuah komitmen juga. Kenapa artinya baru boleh dimulai 14 hari kerja setelah kontrak tidak semua alat berat sudah bisa masuk ke lokasi proyek. Misalnya kebetulan proyeknya di daerah pelosok. Alat beratnya dari kota besar. Transportasinya butuh 2 sampai 3 hari. Ya tetap akan ada orang proyek yang sudah mulai standby di lapangan. Entah itu misalnya belum ada direksi kitnya, dia bisa menyewa rumah, menyewa kantor atau seperti apa. Dan di sana sudah mulai ada pekerja yang menyiapkan lokasi, misalnya menyiapkan pembersihan lahan sebelum menggunakan alat berat atau mulai membuat pagar proyek. Sekarang pagar proyek itu sudah seperti mandatory command ya. Jadi semua proyek itu harus ada pagarnya. Apalagi proyeknya letaknya di pinggir jalan. Kenapa? Yaitu sebagai batas aman dari pengguna jalan, dari orang luar untuk beraktivitas di sekitar area proyek. Kalau misalnya sudah tidak dibatasi seperti itu, orang nggak akan tahu
zona yang bisa untuk beraktivitas non proyek itu di mana. Kalau misalnya itu nggak ada kecelakaan kerja, ada kecelakaan apa yang bertanggung jawab ya kontraktor. Bahkan di luar area proyek pun, di luar pagar, tapi kalau misalnya akibat kenapa kepleset, kok bisa itu tadi truknya baru mau masuk lokasi proyek, pasirnya berceceran. Itu bisa di anu juga, bisa diprotes juga ke si kontraktornya. Itu masuk akal. Nah, kemudian syarat pekerjaan seperti apa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Waktu pekerjaannya berapa dijelaskan. Hasil pekerjaan apa? Kebetulan untuk konsultasi ada dokumen rencana mutu kontrak, laporan bulanan, pendahuluan, laporan perencanaan, dan gambar-gambar. Nah, ini akan menjadi dokumen outputnya adalah ini. Terus kemudian akan ada sanksinya di mana jika terlambat dalam penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, nah itu nanti akan ada konsekuensi pembayaran maupun konsekuensi dari penghentian pekerjaan. Dan ini eh, disepakati oleh kedua pihak, artinya tidak berlaku secara satu arah. Ini mengkomunikasi dua arah. Oh ya, sepakat meskipun dalam hal ini yang lebih memiliki kuasanya adalah dari si owner. Ya karena saya memerintahkan Anda. Kan Anda sudah sepakat dan lain sebagainya. Nah, yang satunya ini adalah SPMK untuk pekerjaan supervisi di mana dia di sini ada pihak pertama, ada pihak kedua, ada nomornya juga. Item pekerjaannya apa? Kalau di sini di SPMK ini memang beda-beda. Ada yang muncul nilai harganya, ada yang tidak. Kebetulan kalau ini karena dalam yang saya terima itu dalam bentuknya draft ya memang masih pada kosongan, tapi ada jenis pekerjaannya apa? Melakukan cek kelengkapan peralatan heavy shoring per head, membuat kinematik proses assembly, membuat kinematik proses erection, membuat dan melaksanakan checklist safety sebelum erection, cek kekuatan dan pengawasan proses. Nilainya berapa, kuantitasnya berapa, harga satuannya berapa, jumlah harganya berapa. Oh, kalau ini bulan 100 juta rupiah. Ini ternyata draftnya nggak lengkap, tiba-tiba sudah muncul. Nah, syarat yang harus ditaati. Nah, surat perintah ditetapkan pada tanggal 20 Juli dan pelaksanaan harus dimulai pada tanggal yang sama. Artinya apa? Sebenarnya sebelum ada SPMK ini antara kedua belah pihak memang sudah berkomunikasi. SPMK muncul, Bapak sudah harus mulai di lapangan. Oke, betul. Harga satuan yang disepakati adalah harga pasti tanpa adanya kenaikan harga. Karena kebetulan SPMK-nya ini memang di levelnya proyek ya. Harga sudah masuk pajak, terus kemudian pembayarannya akan seperti apa. Nah, dilaksanakan setelah sesuai progres pekerjaan 1 bulan dan per bulan bisa nagih dan setelah invoice diterima dengan adanya berita acara pemeriksaan pekerjaan. Dimulainya kapan? Diselesaikan kapan? Itu ada. Nah, kemudian ada catatan-catatannya harus dilaksanakan dengan baik sesuai APD. Nah, ini kebetulan kalau di proyek itu kadang beberapa itu tidak menggunakan kontrak yang cukup panjang, tapi kontraknya pendek dan syarat-syaratnya itu juga dituliskan dalam SPMK tentang persyaratannya. Bahwa misalnya APD, terus kemudian harus ada jaminan material, terus harus tidak boleh ada eh, KKN, terus kemudian harus patuh dalam pembayaran gaji dan lain sebagainya. Dan disepakati oleh kedua belah pihak. Itu untuk materi dokumen teknis yang beberapa itu juga termasuk dalam
Dokumen tender. Ada pertanyaan sebelum saya switch ke apa namanya dokumen tender. Silahkan. Nggak ada, sudah aman semuanya. Kalau sudah aman semuanya, kita lanjutkan ke dokumen tender. Kebetulan ini juga materinya udah nggak banyak. Makanya saya minta kalau teman-teman bisa dipadatkan aja jadi satu. Kata loh, cuma ada beberapa slide. Nah, untuk penyusunan dokumen tender dan kontrak, beberapa contoh dokumen tadi juga sudah muncul dalam dokumen teknis untuk berita acara pelelangan, untuk apa namanya terkait dengan surat penunjukan dan lain sebagainya yang kemudian dilanjutkan oleh PSP. Nah, kita lihat lagi alur yang apa namanya saya kutip dari peraturan yang ada bahwa kita masuk ke persiapan penandatanganan kontrak, di mana kemarin kan kita sudah sampai di tahapan-tahapan seleksinya, sampai bahkan kalau gagal seperti apa. Artinya kan kalau sampai tahap ibaratnya sudah ada sanggah dan lain sebagainya sudah terjawab dengan baik, itu akan ada persiapan penandatanganan kontrak, di mana setelah adanya SPPBJ yang kemarin, PPK dan penyedia jasa wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Isinya untuk apa? Yang akan dibahas apa? Nah, adanya dokumen kontrak, kelengkapan rencana keselamatan konstruksi, lalu nanti penandatanganan kontraknya itu seperti apa? Siapa perwakilannya? Kapan? Di mana? Terus kemudian jaminannya itu seperti apa? Nilainya berapa? Apakah boleh dari lembaga non-bank? Kalau bank, apakah harus bank BUMN? Atau bisa bank-bank swasta bereputasi? Karena ya kadang kalau gini, mau jaminannya pakai bank, tapi banknya itu ternyata bermasalah. Banknya kukut saat durung proyeknya rampung lah, biar makanya seperti itu kan nggak bisa juga. Makanya biasanya kalau proyek-proyek pemerintah atau BUMN itu ya mereka pakainya bank-bank BUMN. Kenapa ya? Itu kaitannya dengan apa namanya ya? eh Ya untuk mendaya gunakan bank-bank yang ada juga sebenarnya. Seperti yang tadi ada contohnya jaminan pelaksanaan seperti apa. Nah, itu kan kaitannya juga nanti tergantung dari kesepakatan bersama antara si pemilik pekerjaan dalam ini diwakili oleh PPK dan penyedia jasa. Kemudian dalam rapat itu juga membahas terkait asuransi. Jadi gimana ya kalau ngomong itu di pekerjaan itu kebanyakan mensyaratkan adanya asuransi. Kenapa? Ya, kalau misalnya asuransi terkait dengan tenaga kerja, dan juga sekarang diatur bahwa seluruh tenaga proyek harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Terus kemudian mereka diasuransikan asuransi jiwa. Terus kemudian
Di proyek dulu, kebetulan di proyek saya dulu itu ada juga asuransi jika misalnya terjadi kegagalan teknis yang bukan disebabkan oleh kelalaian, bisa diklaimkan. Misalnya apa? Ternyata misalnya force majeure yang memungkinkan untuk diklaim dan lain sebagainya. Tapi kan asuransi itu nanti juga kesepakatan dengan pihak penyedia asuransi. Ada juga misalnya asuransi pelaksanaan pekerjaan. Jadi misalnya terjadi gempa bumi ya itu bisa gempa bumi bangunannya roboh. Nah itu nanti gimana untuk pembangunan ulangnya? Apakah owner nggak mau, kontraktor juga nggak mau. Nah, biasanya terus pakai asuransi dengan pembayaran tertentu, preminya tertentu. Kemudian dalam rapat itu juga membahas hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi serta pada saat evaluasi penawaran dan saat rapat persiapan penunjukan penyedia, di mana nanti PPK kalau dalam menu pemerintahan menginputkan data kontrak dan hasil scan dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi. Jadi intinya adalah semuanya itu harus dibahas, dipastikan saat tanda tangan ya tinggal tanda tangan, dimasukkan ke sistem. Nah, di mana penyedia jasa yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut dengan ketentuan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawaran berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara objektif, peserta tidak dikenakan sanksi apapun. Misalnya ada perubahan atau misalnya eh, terjadi ya apa namanya bencana atau seperti apa. Misalnya udah mau bangun bla bla bla. Udah tim proyeknya juga sudah siap. Tiba-tiba saat mereka rapat di kantor ada gempa, kantornya rubuh semuanya. Ya mau dikenakan saksi gimana? Wong orang-orangnya udah pada nggak ada, udah tinggal direkturnya dan beberapa orang. Ya nggak bisa mengerjakan. Bisa. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alasan yang objektif. Tapi jika mengundurkan diri dengan alasan yang tidak diterima, anu ya Pak, eh, kemarin kami salah ya Pak memasukkan penawarannya. Loh, itu urusanmu itu. Harga satuan salah itu urusanmu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dia tetap meminta untuk mundur, ya ya udah mundur karena blacklist itu. Nah, apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa eh, penawarannya sudah tidak berlaku, ya itu sudah apa namanya dilakukan kembali proses penunjukan penyedia pada urutan berikutnya. Kalau saya tidak berlaku ya mau gimana lagi ya. Masa penawaran saya sudah habis Pak. Mohon maaf saya tidak bisa untuk bertanda tangan kontrak. Sudah ditunjuk tapi lupa kan saya masa penawarannya sudah habis Pak. Saya kalau misalnya diminta mengajukan lagi harganya sekarang jadi lebih mahal dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam penandatangan kontrak dilakukan setelah DIPA ditetapkan. Sebelum menandatangani kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam data isian kualifikasi masih berlaku. Misalnya apa? Ada SKK-nya, tanggal kontraknya 15 Maret, SKK habis pada tanggal 2 Maret dan belum diperpanjang. Itu tidak bisa dilakukan dan lain sebagainya. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen seleksi sampai penandatanganan kontrak. Jadi memang harus dokumen seleksinya masih harus sama. Kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. Nah, ini permasalahannya adalah untuk proyek pemerintahan ya karena itu tadi kalau misalnya masuknya di multi years nanti akan bermasalah dijadikan 1 tahun misalnya yang harusnya itu bulan 10 bulan misalnya 10 bulan dimulai dari bulan eh,
April sampai dengan Januari tahun depan. Nah, itu dimajukan misalnya April, Aprilnya tetap, tapi sampai dengan Desember. Nah, nanti akan seperti apa nih? Nanti akan ada penyesuaiannya. Tapi secara umum tidak sampai berubah substansi. Tapi intinya Januari, apalagi Januarinya itu tanggal 3, lah kan tanggung banget, udah tanggal 31 dulu. Yang penting untuk administrasi masih bisa dibereskan. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. Itu ya memang ibaratnya harus dilaporkan ke atasan. Pak, kira-kira kalau anggarannya terserap sekian ratus juta tahun ini, tapi tahun depan kami mengajukan sekian ratus juta. Kotanya sama, Pak. Kira-kira bisa atau tidak? Nah, itu kan juga menjadi masalah kalau serapannya misalnya tidak sesuai target, itu kan bisa jadi masalah. Karena serapan tidak mencapai target tahun depan dikurangi, kita nggak bisa melanjutkan proyek. Nah, itu nggak bisa, itu harus semuanya harus sudah disepakati terlebih dahulu. Makanya mohon maaf, eh, coba sebaiknya jangan, semoga besok udah nggak ada lagi. Kadang-kala pekerjaannya itu belum selesai 100%. Dibuatlah laporan dummy. Intinya apa? Biar bisa untuk narik anggarannya dulu. Tapi tetap juga uangnya misalnya sudah ada, nanti disimpan terlebih dahulu. Jadi belum semuanya dibayarkan ke kontraktor, ke penyedia jasa. Kalau sudah semuanya dibayarkan, padahal progresnya masih 95%. Oh, kabur dia, bisa bilang kabur, udah nggak baik lagi. Nah, itu yang harus patut bagaimana sih caranya? Itu nanti akan ada apa namanya, kalau ngakali itu banyak lah caranya. Cuma ya itu tadi, kalau bisa memang tidak lewat tahun anggaran, selesai Desember ya Desember selesai, jangan berlebih. Terus kemudian PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf, serta paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Kenapa? Ya itu tadi, 1 miliar, kurang nolnya 1. Cuma ada 100 juta loh. Wah, itu masalahnya panjang. Nomor rekeningnya selisih 1, harus bikin adendum, repot. Terus kemudian bahasanya, misalnya ada penggunaan bahasa yang tidak baku. Nah, nanti ibaratnya kebetulan proyeknya bermasalah, dibaca oleh pihak lain bingung ini maksudnya apa, dan lain sebagainya. Terus kemudian bukti dari pemeriksaan konsep itu ada paraf. Jadi ada paraf. Oh, pihak A sudah menyepakati halaman ini, lembar ini sudah lengkap semuanya, disetujui, paraf, paraf, paraf. Halaman terakhir baru tanda tangan. Siapa yang paraf? Nah, itu bisa yang melakukan tanda tangan, bisa juga pejabat yang lain. Nanti yang menandatangannya adalah pejabat yang levelnya lebih tinggi. Itu bisa. Nah, kontrak itu secara umum minimal harus ada 2. Untuk PPK yang dibubuhi materi apa, materai pada bagian yang tertangani oleh penyedia. Jadi ibaratnya ini loh yang ibaratnya si penyedia itu yang dia tanda tangan di atas materai, artinya adalah dipegang oleh PPK, ini jaminannya ya ini sebagai bentuk komitmen dari penyedia jasa. Saya yang tanda tangan di materai, silakan Pak PPK melawanya. Dan sebaliknya, kontrak asli yang satunya untuk penyedia dengan tanda tangan bermaterai itu di pihak PPK itu. Jadi sebagai pemegang komitmennya. Jika akan dibuat salinannya yang lain, itu tidak harus menggunakan materai. Tapi zaman sekarang kan bisa di-scan, bisa dan lain sebagainya. Itu sebagai backup bisa di-scan, tapi akan lebih baiknya kalau misalnya ada cadangannya yang memang tanda tangan basah. Kalau scan kan udah nggak tanda tangan basah, meskipun kita bisa menyimpannya dan lain sebagainya. Nah, pihak yang berwenang dalam menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah levelnya itu direktur utama atau pimpinan perusahaan atau siapapun namanya dalam akta pendirian anggaran dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangan. Levelnya itu juga bisa ke misalnya kepala divisi dan lain sebagainya,
asalkan ada dalam apa namanya ya ADART atau dalam apa namanya ya ya memang ditetapkan dalam akta atau surat yang menegaskan bahwa si A adalah perwakilan resmi dari perusahaan X di divisi ini. Nah, itu bisa harus disebutkan. Nah, terus kemudian kalau levelnya di apa namanya pengguna jasa ya itu nanti yang PPK levelnya adalah PPK atau bahkan bisa juga misalnya ke Kasub dan lain sebagainya. Nah, kemudian PPK memasukkan data kontrak dan mengunggah scan dokumen yang ditandatangani pada aplikasi. Suntek materi kucah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Udah dokumen teknis dan dokumen tender udah dapat semuanya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan beberapa menit. Permisi, Pak. Ya, silakan, silakan Mas. Saya izin bertanya terkait materi nanti apakah dibagikan, Pak? Ya Mas, saya share di si master Mas nanti. Sepertinya kalau yang beberapa materi kemarin sudah sempat saya share. Nanti silakan dicek di si master ya Mas ya. Baik, Kalau Pak. Terima misalnya kasih, Pak. ada yang belum ada, tolong disampaikan ya. Nanti silakan perwakilan ada yang WA saya kalau misalnya materinya belum ada. Setelah ini nanti saya PDF dan saya masukkan dalam materi-materi yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ujiannya apa Pak? Ujiannya apa ya? Aku ya nggak soalnya. Nanti silakan apa namanya sambil kita lihat. Tapi mungkin karena apa namanya memang kita tuh diminta untuk ujiannya itu dalam berupa studi kasus atau misalnya ada ya nanti mungkin akan ada beberapa terkait pertanyaan-pertanyaannya ya kaitannya dengan dunia nyata seperti apa misalnya ada yang siapkan apa saja dan lain sebagainya tapi ya kalau teman-teman dari kemarin memperhatikan dan membaca materi ya insya Allah bisalah mengerjakannya kita kan masih di UTS-nya UTS yang pekan kedua UTS kan ya ada lagi yang mau ditanyakan silakan Mas Mbak. Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan dokumen teknis dan dokumen tender. Eh, saya mohon maaf dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan untuk kedua mata kuliah ini karena memang apa namanya ya dokumen teknis dan dokumen tender memang materi yang bisa saya sampaikan ini semoga nanti dapat dilengkapi dan disempurnakan setelah UTS oleh Pak Agus Nugroho. Dengan segala kekurangan yang ada ini saya mohon maaf dan semoga tetap bisa bermanfaat dan memberikan banyak gambaran serta pengenalan kepada teman-teman terkait dokumen teknis maupun dokumen tender. Itu. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas semua atensinya untuk pertemuan sebelum UTS. Selamat menikmati libur Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya close ya Zoom-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.